Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa banaiha illa dira'un wa yasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu muttafaqun alaih. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah. Bagi yang mau mencatat karena mendapatkan tugas dari sekolah, ceramah ini saya kasih judul amal itu tergantung pada akhirnya. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, biasanya kalau Ramadan sudah sampai pertengahan, tidak di sana, tidak di sini, masjid-masjid biasanya jamaahnya berkurang, shopnya biasanya semakin maju. Karena apa? Mungkin mereka merasa jemu, merasa bosan. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwasanya orang beribadah itu kalau terus-menerus biasanya merasa bosan. Maka ketika dalam beribadah itu mendapatkan manan, jangan berpindah kepada ibadah yang lainnya. Umpamanya kita ini sedang sujud, merasa nyaman, jangan dirambungi dulu, jadi tetap sujud terus. Baru kalau sudah merasa tidak nyaman, kemudian bangkit dari sujud. Demikian juga kalau kita ini sedang baca Quran, kita merasakan nyaman, maka jangan dihabisi. Tapi nanti kalau kita sudah merasa agak kurang nyaman, barulah ke ibadah yang lain. Itu resepnya Imam Ibnu Qudamah itu seperti itu. Karena apa? Karena apa orang beribadah itu bosan? Ya karena hatinya itu sedang bisa digoda oleh syaitan. Jadi hati itu kan selalu bisa berubah-ubah. Jadi kadang taat, kadang maksiat, kadang iman, kadang kafir. Di hati itu seperti itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, masalul qalbi kamasalil rishatin bi ardi falatin tuqallibuha riyaha. Yang artinya perumpamaan hati itu seperti debu di atas padang pasir. Tuqallibuha riyaha, membolak-balikkan angin. Bulu dia bukan debu, bulu.
Jadi bulu itu kan kecil, kalau jangankan ditiup angin, kita tiup saja itu sudah kemana-mana. Hati ya seperti itu. Makanya menjadikan hati itu sehat, qalbun salim itu sangat penting. Karena kalau hati yang sehat itu akan dipenuhi oleh cahaya keimanan, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya bisa diajak menjadi hawa nafsu yang mutmainah. Ketika menjadi hawa nafsu yang mutmainah, maka diajak menuju ketaatan itu mudah. Tapi sebaliknya kalau hati ini sedang tidak sehat, sedang sakit, cahaya keimanannya itu redup, maka hawa nafsu ini akan dikendalikan oleh syaitan untuk diajak kepada hal-hal yang lebih menyenangkan. Seperti sholat tarawih seperti ini kan, biasanya kita terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Biasanya mereka karena sudah bosan lalu mencari hal-hal lain yang menyenangkan, entah pergi ke toko-toko atau jalan-jalan. Padahal kita ini sebenarnya harus hati-hati, harus waspada. Karena apa? Karena kematian itu kan datangnya kita tidak tahu. Seperti hadis yang saya baca di atas tadi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian itu pasti ada yang selalu mengerjakan perbuatan atau amalan-amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirahum. Sehingga seakan-akan jarak dia dengan surga itu hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu. Kemudian catatan takdir itu mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Kemudian dia melakukan perbuatan atau amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Jadi amal itu inamal a'malu muakhiri. Amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya kita harus hati-hati. Kadang orang itu taat terus, tapi menjelang ajal tiba-tiba melakukan kemaksiatan lalu meninggal, ya dia masuk neraka sesuai dengan hadis ini. Demikian sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihim bi amali fayasbiqu alaihi fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Tapi juga ada orang itu yang maksiat terus, sering melakukan kemaksiatan, tetapi Allah memberikan hal yang baik untuk dia. Ternyata dia pada akhirnya taubat, lalu dia melakukan kebaikan, maka dia masuk surga. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jadi kalau kita ini lengah, kemudian meninggalkan masjid ini, lalu melakukan hal-hal yang menarik hatinya, menyenangkan hatinya, bisa-bisa naudzubillah min dzalik terjadi seperti itu. Nah, ini dapat kita atasi dengan cara menyehatkan hati kita. Hati kita ini sering kita melakukan zikir, sehingga kita ini selalu ingat kepada Allah. Kita kuatkan keimanan kita dengan mengikuti majelis-majelis taklim, karena dengan ilmu maka hati kita menjadi bercahaya. Sehingga kalau cahaya keimanan itu menyelimuti hati kita, maka syaitan tidak bisa memanfaatkan hawa nafsu itu untuk diajak kepada hal-hal yang menyenangkan.
Itu yang pertama, dengan menyehatkan hati lewat zikir, lewat baca Quran, lewat menambah ilmu dengan majelis taklim. Tapi juga ada dengan cara, karena hati itu kan miliknya Allah, ya kita minta kepada Allah saja agar hati kita ini selalu ditetapkan kepada keimanan. Tentunya dengan berdoa, doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah untuk menetapkan hati kita itu banyak. Di antaranya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa sabbit ala dinik wa ala taatik. Ya yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu dan di dalam ketaatan. Tentunya teman-teman sudah banyak yang hafal, tinggal mengamalkannya. Doa lain yang lebih mudah juga ada, dan mungkin sering kita baca, tapi kita tidak memahaminya. Doa itu untuk apa? Contohnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunialah kami karena Engkaulah Maha Pemberi karunia. Nah, doa ini sering kita baca agar Allah menetapkan di dalam hati kita keimanan, sehingga hati kita ini selalu berada di dalam ketaatan. Untuk itulah, marilah kita ini jangan terlena, jangan tertarik dengan keadaan di sekitar kita. Biasanya kalau Ramadan sudah pertengahan seperti ini, banyak yang meninggalkan masjid untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih menarik, lebih menyenangkan bagi mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik, hidayahnya kepada kita, dan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap berada di jalan yang benar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.